Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Praha International Chess Festival 2024 kategori Master kawan, tadi malam babak ke-6 menyuguhkan dua partai yang dibumbui dengan langkah-langkah blunder kawan. Dari 5 partai yang ada kawan, hanya ada satu partai yang berakhir miss. Partainya David Navara versus Richard Rapport. 4 game berakhir menang kalah kawan. Pertarungan masa depan pecatur anak muda antara Nordibek Abdusattor versus Pragnananda dimenangkan oleh Pragnananda. Taidan Van Nguyen menang atas Parham Maksudul dan Vidit Santosh Gujati kalah oleh Vincent Kemar. Dan satu lagi kawan, Domara Jukukes kalah oleh Magnus Bartel. Sekarang posisi klasemen masih dipimpin oleh Nordibek Abdusattor walaupun kalah di game ke-6 kawan. Kebetulan juga pesaingnya kemarin Parham ini kalah kawan oleh Taidan Van Nguyen. Akhirnya Nordibek Abdusattor masih memimpin turnamen ini sampai babak ke-6. Nah, dua partai yang terjadi tadi malam ada bumbu blundernya adalah partai Vidit Santosh Gujati versus Vincent Kemar dan juga partainya Nordibek Abdusattor versus Pragnananda kawan. Di mana pada game ke-6 tadi malam partainya Vidit ini kawan, di langkah ke-32 ini Vidit dalam posisi yang sangat bagus, posisi kemenangan sangat unggul kawan. 98% putih menang. Tapi sayangnya di langkah ke-33-nya Vidit tidak menemukan langkah menteri ke petak A1 kawan yang terkuat atau paling tidak bergeser ke petak C1. Tapi memilih mencoba serang benteng dengan gajah B4 blunder kawan. Nah, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan bagi hitam di posisi ini untuk memanfaatkan gajah B4 yang ternyata langkah blunder. Coba lihat kawan di posisi ini, evaluasi bar putih ini sangat tajam ke atas, tapi selepas gajah B4 langsung 180 berbalik arah kawan, hitam dalam posisi menang. Silakan kalian temukan langkah kemenangannya seperti apa. Oke, apakah sudah ketemu? 5 detik, 10 detik sudah cukup untuk menemukan langkah terbaiknya kawan. Langkah kemenangannya adalah benteng digeser ke naikkah, bergeserkah ke sini kawan. Inilah yang ditemukan oleh Vincent Kemar kawan. Skak dan akan mendapatkan menteri kembali. Kalau di sini coba lihat menteri ini sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Kalaupun ke sini ke atas ya skakmat satu langkah. Ke sini ada gajah kawan. Raja lari. Kemudian ada benteng H1 dan Vidit menyerah di langkah ke-34. Anggap saja permainan dilanjutkan seperti ini. Tetap kawan, hitam unggul 1 perwira. Cukup disayangkan kawan, seorang super grandmaster dalam posisi yang sangat bagus kawan. Kontrol waktu 15 menit melawan 5 menit kawan. Dia berpikir sekitar 1 menitan kawan. Coba lihat di sini. Dengan gajah ke petak B4 hanya 1 menit kawan. Seorang super grandmaster blunder kawan macam kita saat main di warung kopi. Itulah game blunder dari Vidit melawan Vincent Kemar. Nah, partai berikutnya adalah partainya Nordibek Abdusattor versus Pragnananda. Dalam permainan Ruy Lopez kawan. Dengan kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez pion A6, Morphy defense, gajah mundur ke A4, kuda G ke E7. Memilih variasi Cozio defense. Dimana idenya Fiacento merupakan langkah berikutnya yang paling banyak diambil oleh hitam kawan dengan Cozio defense ini. Nah, di sini rokade. Kemudian pion G6 merupakan pilihan yang paling banyak diambil, tapi menurut engine yang terkuat kuda ke G6 inilah yang dipilih oleh Pragnananda. Langkah engine yang dipilih. Pion C3, pion D4 langsung kawan merupakan dua opsi yang paling banyak diambil. Memilih pion C3 terlebih dahulu untuk dukungan pion pusat. Nah, di sini didahului oleh Prag dengan pion D5. Pion E pukul pion D5, menteri ambil balik pion D5. Gajah mundur serang menteri, menteri maju, blokade laju pion kawan agar gajah tidak berkembang, kuda tidak berkembang. Diancam lagi oleh gajah C2, menteri mundur ke D6. Nah, sekarang benteng E1 terlebih dahulu. Ada juga yang memainkan pion D4, banyak juga di sini kawan. Pion E pukul pion D4, ambil balik oleh pion C di sini kawan. Kemudian gajah keluar ke petak G4 untuk pressure kuda di petak F3. Nah, gajah E3 perkuat posisi pion. Tapi memilih dengan benteng E1 terlebih dahulu. Gajah terang E6, lanjut Pragnananda. Kemudian di sini ada pion D4 kawan. Nah, berlanjut gajah E7. Di sini ada opsi bagi Pragnananda kawan untuk langsung bisa rokade panjang.
Atau pertukaran pion terlebih dahulu baku hantam baru rokade panjang, atau langsung rokade panjang tapi rasanya Prak tidak ingin melakukan rokade panjang lagi. Dia ingin rokade pendek yang mungkin dirasa secara prinsipal rokade pendek memang disarankan lebih kuat kawan ketimbang rokade panjang. Tapi saat-saat tertentu rokade panjang juga diperlukan. Ya tergantung langkah-langkah lawan kawan. Dan di sini ada gajah E3. Kemudian pion E pukul pion D4 terbuka permain ambil balik oleh kuda jual beli perwira di petak D4 kawan. Baru sekarang rokade pendek Pragnananda. Melanjutkan pengembangan kuda D2 not di backup to Satrap, ada serangan pion C5, gajah mundur. Nah, menteri mundur ke C7 untuk menghindari lajur D dan berikan dukungan bagi benteng ke lajur D. Salah satu benteng siap digeser kawan. Benteng AD8, mungkin benteng F ke E8. Di sini ada menteri langsung keluar ke peta H5. Lanjut not di backup to Satrap untuk coba menekan kuda G6 bersama gajah kawan. Hati-hati kalau salah satu pion didorong, ya kuda jatuh bersama satu pion kawan. Dan juga mungkin ada persiapan pion F5 garbu kuda garbu gajah di langkah berikutnya. Benteng AD8 di sini. Nah, sudah saatnya pion F4 ini siap didorong kawan menurut engine yang terkuat. Mungkin nanti balasannya dengan benteng ini naik serang menteri. Kalian bisa dorong lagi, mungkin kuda ke peta H4 kawan. Nah, kalian balas dengan gajah untuk serang benteng di sini. Nah, benteng ini juga tidak bisa lari kemana-mana kawan. Nanti korban kualitas hitam kawan. Atau mungkin setelah pion ini didorong, kalian punya cara yang lain lebih baik untuk antisipasi serangan pion ini. Garbuan kawan, kira-kira langkah apa? Mungkin blokade dengan pion F5 bisa jadi. Nah, kuda siap manuver juga kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion G3. Nah, menteri J8 kawan yang terkuat bersama gajah di diagonal untuk coba nanti ancam menteri kawan. Tapi memilih dengan benteng diangkat untuk ancam menteri juga. Nah, menteri punya kesempatan mundur ke E2. Sekarang pion B5. Yang terkuat, benteng satunya dikeluarkan juga di lajur pusat kawan. Tapi memilih untuk mendapatkan ruang di sisi menteri dengan pion B5. Baru sekarang pion F4 lanjut Pragnananda. Nah, menteri bergeser ke C8. Untuk dukungan gajah kawan di diagonal ini perkuat peta F5 juga. Gajah E4 terlebih dahulu. Benteng mundur ke D8. Sekarang pion A4 tantang not backup to Satrap untuk memecah konsentrasi pion hitam kawan agar terpisah-pisah. Gajah G4, menteri F2 menghindari serangan dan mencoba menekan pion yang di sini. Ada gajah F5 menantang pertukaran. Pion A pukul pion B5 terlebih dahulu. Pion A pukul pion B5. Hitam harus hati-hati kawan. Ada potensi serangan di baris belakang dengan koneksi gajah benteng. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak G2 dipertahankan untuk berikan dukungan bagi benteng untuk bermain di baris belakang di lajur A. Nah, diancam lagi dengan gajah H3. Ternyata kurang kuat kawan gajah H3 menurut engine. Yang terkuat dorong pion maju ke petak B4. Mungkin nanti pertukaran di sini kawan. Tapi memilih coba eliminasi gajah ini. Kalau gajah ini mondar-mandir terus mungkin dikejar juga oleh gajah kawan. Maaf salah klik kawan. Di sini kawan, benteng A8 langsung coba ancam menteri merupakan pilihan terkuat. Tapi memilih gajah ke H1 tetap mempertahankan diri agar tidak ada serangan lagi dari gajah terang kawan. Seumpama kalian serang menteri langsung dengan benteng A8, menteri akan tetap berkoneksi dengan gajah kawan. Apakah ke peta D7, ke peta E6 kawan, tetap berkoneksi dengan gajah untuk menghindari pertukaran di sini. Anggap saja kalian geser ke peta E6. Nah, putih akan mendahului pertukaran benteng pukul benteng. Ataupun terserah tadi dengan tempo gajah pukul gajah serang menteri sama saja kawan. Ambil balik oleh menteri. Kemudian berlanjut dengan langkah benteng pukul benteng. Ambil balik oleh benteng. Gajah ambil pion di sini. Kalau benteng ambil kuda berharap nanti kalian bisa mendapatkan gajah kawan. Menteri bisa dikorbankan di sini kawan. Nah, kalau menteri diambil ya bisa skakmat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi opsi terkuat langsung benteng menyusur baris belakang dan mendapatkan materi satu pion. Tapi memilih gajah mundur ke H1, sekarang pion mulai didorong ke H4. Pion C4 menjadikan permainan tertutup sementara kawan. Nah, di sini ada gajah F6 serang pion. Yang terkuat gajah terang mundur kawan ke peta F5, tapi memilih gajah F6. Nah, kuda bergerak ke peta E4. Garbuan pada gajah pada pion kawan. Menyerang pion ini 3 kali.
yang terkuat, tapi memilih dengan langkah benteng A8 sekarang. Menteri D7, benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng, baru kuda ke E4. Coba ancam gajah, tetap idenya sama kawan, mengancam pion ada di petak C5. Nah, diantisipasi dengan langkah Menteri D3, langkah ciamik untuk juga menekan pion yang di sini. Gajah ambil pion C5, Menteri ambil pion C4, kemudian kuda D6, lanjut Abdus Satrop. Ya logis bagi kita untuk sikat gajah ini kawan, untuk merusak struktur pion, salah satu opsi juga. Tapi Abdus Satrop memilih dengan kuda serang Menteri. Menteri ke B3, gajah ke F3, lanjut Abdus Satrop. Pion H6, berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja kawan. Nah, Stockfish di sini sarankan mundur kawan gajah untuk serang Menteri, tapi memilih gajah untuk serang kuda di sini. Gajah H5. Nah, gajah ambil pion B2 untuk mendapatkan pion agar pion ini juga siap untuk didorong kawan. Siap menang materi, tapi memilih dengan langkah Menteri ke D5. Ini ancamannya skakmat. Kalau Menteri pindah ya bisa wassalam juga. Dan persiapan mungkin juga sikat kuda di sini kawan untuk mendapatkan perwira. Gajah F3 serang Menteri. Menteri ke B3 kembali. Nah, di sini kawan, gajah ke D1 untuk kejar Menteri. Ya mondar-mandir terus kawan. Mungkin remis langkah gajah ke petak D1 engine, tapi memilih dengan langkah benteng E2 kawan. Blunder di langkah ke-36. Lagi-lagi silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah kemenangan dari Pragnananda untuk manfaatkan benteng E2 yang ternyata langkah kesalahan kawan. Oke, kalian di sini perlu menghitung mungkin sampai 10 detik ke atas kawan untuk menemukan langkah ciamik dari Pragnananda untuk memenangkan satu materi perwira kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah lagi-lagi benteng ini meluncur kawan? Tadi permainan Vincent Kemmer juga menghindari serangan gajah dengan benteng digeser. Begitu juga dengan Prak kawan. Bermain dengan bentengnya, sikat kuda di petak D6. Langkah ciamik. Dibalas dengan langkah benteng E8 skak terlebih dahulu. Kalau disikat oleh gajah, ada Menteri ke petak D1, gajah juga jatuh, dan hitam akan menang dengan 3 perwira melawan gajah terang plus benteng. Tentu keunggulan bagi hitam kawan. Tapi tadi dijawab dengan langkah benteng meluncur skak, raja bergeser, kemudian di sini ada gajah sikat benteng D6. Terus untuk mendapatkan gajah ini gimana? Karena petak D1 sudah dikawal oleh gajah terang. Apa kelanjutan kombinasi kalian yang kalian temukan tadi? Inilah kombinasi yang dipersiapkan oleh Pragnananda dengan gajah D4 serang Menteri. Pin Menteri kawan. Menteri caplok gajah, pertukaran gajah kawan, dan ancaman skakmat. Dengan benteng antisipasi ya dicaplok tetap. Menteri mundur ke F2. Nah, sekarang Menteri D1 skak, blokade, gajah jatuh kawan. Dan Pragnananda bermain dengan kuda plus gajah melawan benteng. Tentu dengan dukungan dari perwira mayor komandan besar kawan, Menteri. Menteri E3 masih belum mau menyerah. Di sini ada gajah tarik mundur ke E6. Kemudian benteng diangkat naik ke E2. Di sini ada kuda siap manuver kawan. Menteri E5 menantang pertukaran, ditolak Menteri B6 skak. Blokade dengan Menteri kembali menantang pertukaran, akhirnya diterima oleh Pragnananda di langkah ke-46. Nah, sekarang pion B3 kawan, menutup pion agar tidak berada di area terang. Dengan keberadaan pion hitam di area terang dijaga oleh gajah, kuda siap bergerak, dengan dukungan raja juga siap bergerak. Pion ini jatuh, putih akan kalah karena hitam punya pion bebas nanti ke depan beberapa langkah berikutnya. Pasti idenya seperti itu kawan taktiknya. Raja F2, pion G6, pion G4, raja G7, pion H3 kawan. Kenapa tadi tidak diambil saat pion ini didorong kawan? Ya tentu kuda di belakang jatuh. Jadi geser raja ke G7, pion H3 perkuat posisi pionnya. Raja F6 mulai maju kawan. Sulit untuk membendung langkah raja ataupun kuda di langkah berikutnya siap manuver juga. Pion H5. Di sini raja G3, benteng B4 kawan yang terkuat menurut engine, tapi raja ke G3. Sekarang kuda D5. Nah, persiapan manuver-manuver kawan.
Raja bergerak ke H4, lagi-lagi kurang presisi dengan benteng E5 menurut engine, tapi ingin mendapatkan pion yang di sini kawan, didahului dengan pion H pukul pion G4, pion H pukul pion G4. Raja mundur ke G7, persiapan pionnya juga siap didorong atau menghindari skak di sini. Nah, di sini ada pion G5, gajah F5 kawan, serang benteng. Dan persiapan untuk mengunci pionnya di sini, dan kuda akan siap manuver-manuver. Benteng C4, gajah C2. Raja G3, kuda E3, dan Nordibek Abdusatrop menyerah di langkah ke-56. Ancamannya apa? Ya, ancamannya jelas kawan. Kuda D1, pion jatuh, dan wassalam. Kalian sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Tak perlu saya tunjukkan idenya seperti itu. Dengan tempo ancam kuda, maksud saya tempo ancam benteng kawan, kuda siap ke petak D1, caplok pion, dan pion ini sangat leluasa, bisa didorong kawan. Memang masih cukup panjang, tapi sudah sangat jelas pion ini jatuh dan pion ini lolos. Raja siap bergerak mengawal pionnya, ataupun ya dengan 2 perwira, ataupun juga nanti bradali 2 pion putih terlebih dahulu, terserah kalian. Oke, itulah kawan 2 game yang dibumbui blunder dari permainan Vincent Kemmer yang menang memanfaatkan blunder dari Vidit Santos Gujarati yang cukup disayangkan di sini tadi kawan. Dalam posisi unggul menteri kawan, blunder dengan gajah B4, akhirnya benteng bisa mengembalikan kekurangan menteri, kehilangan menterinya tadi kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain, 4 pemain ini kawan bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu juga hasil babak kelima dari turnamen di Cina kawan. Sore nanti akan kita ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.